Adik Miliano Jonathans ingin ikuti jejak sang kakak, bela timnas Indonesia. Satu lagi pemain keturunan Indonesia bersinar di Belanda. Jara Jonathans, 18, mulai mencuri perhatian setelah mencetak gol perdananya untuk MASV. Pemain muda ini tampil gemilang dan kembali menemukan kepercayaan dirinya setelah melalui masa sulit bersama mantan klubnya, De Graafschap. Dilansir dari AD Wageningen, Jara mengaku kembali menikmati sepak bola dan kini bertekad mengejar mimpinya menjadi pemain profesional seperti sang kakak Miliano Jonathans yang saat ini memperkuat FC Utrecht di Eredivisie. Saya sempat kehilangan arah setelah keluar dari De Graafschap, tapi di MASV saya menemukan lagi semangat itu, ujar Jara dengan nada optimistis. Saya akan meninggalkan segalanya demi kesempatan menjadi pemain profesional. Sama seperti sang kakak, Jara dikenal memiliki kecepatan dan teknik tinggi di lini depan, serta kemampuan membaca permainan yang matang untuk usianya. Performanya bersama MASV diyakini bisa membuka jalan menuju klub profesional di Belanda, bahkan tak menutup kemungkinan mengikuti jejak kakaknya ke level Eredivisie. Kabar ini pun menarik perhatian publik sepak bola Indonesia, mengingat darah keturunan Indonesia yang dimiliki keluarga Jonathans. Jara disebut-sebut bisa menjadi calon pemain keturunan berikutnya yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia di masa depan mengikuti jejak sang kakak. Ex-asisten Shin Tae-yong buka suara usai timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah kegagalan timnas Indonesia ini, mantan asisten Shin Tae-yong di skuad Garuda yakni Yo Jae-hoon pun buka suara. Mantan pemain Persipura Jayapura tersebut mengucapkan terima kasih kepada timnas Indonesia yang telah berjuang hingga akhir. Ia mengaku para pemain ini telah berjuang bersama pada Oktober 2023 lalu. Namun, perjuangan tersebut berakhir dengan hasil yang tak diharapkan karena timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Melihat hasil ini, Yoo Jae-hoon mengaku sedih karena sebenarnya Rizky Ridho dan kawan-kawan ini sudah berjuang sejak awal bersama-sama. Walaupun tak bisa mengakhiri kerja bersama dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026 ini. Ia tetap mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pemain yang telah berjuang bersama selama ini. Ini karena Yoo Jae-hoon bersama Shin Tae-yong telah memulai perjuangan menuju Piala Dunia 2026 sejak awal. Pelatih asal Korea Selatan itu memimpin timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 sejak putaran pertama hingga berjuang di putaran ketiga. Namun, akhirnya saat putaran ketiga tinggal menyisakan beberapa pertandingan, Shin Tae-yong dan para asistennya dipecat oleh PSSI. Setelah itu, PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti Shin Tae-yong untuk menukangi timnas Indonesia pada Januari 2025 lalu. Untuk itu, setelah melakukan perjalanan panjang ini, Yo masih mengapresiasi para pemain timnas Indonesia meski gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, ia tahu perjuangan Jay Itzes dan kawan-kawan untuk bisa mencapai titik ini. Pria yang akrab disapa Pace tersebut mengaku bahwa timnas Indonesia memang gagal ke ajang 4 tahunan tersebut. Namun, ia percaya ini bisa menjadi awal yang baru buat skuad Garuda maupun sepak bola Indonesia. Menurutnya, sepak bola Indonesia bakal bisa melangkah jauh ke depan. Untuk itu, ia berharap agar semua orang tak menyerah. Pelatih yang dipecat mendadak oleh PSSI itu bahkan meminta supporter terus mendukung federasi dan para pemain. Pasalnya, perjuangan timnas Indonesia masih panjang. Walaupun gagal ke Piala Dunia 2026 ini, tim Merah Putih masih harus tetap fokus karena bakal ada agenda lain ke depannya. Ia pun percaya itu dan akan selalu mendukung timnas Indonesia serta sepak bola tanah air. Media Belanda soroti aspirasi masyarakat tanah air untuk memecat Patrick Kluivert dari timnas Indonesia. Patrick Kluivert jadi pihak yang paling bertanggung jawab atas kegagalan timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda tersebut terlalu banyak melakukan kesalahan taktik. Eksperimen taktiknya mengacaukan permainan skuad Garuda. Selain itu, ex-pemain Ajax Amsterdam tersebut memanggil banyak pemain yang dianggap sudah habis. Publik mengkritik Mark Klok yang jadi salah satu nama yang jadi biang keladi kekalahan timnas Indonesia dari Arab Saudi.
Dalam artikelnya menyoroti aspirasi masyarakat tanah air untuk menuntut pengunduran diri Patrick Kluivert dari jabatannya di Timnas Indonesia. Seruan pengunduran diri Kluivert di media Indonesia, tulis VI. VI juga menyoroti banyak ekspresi ketidakpuasan masyarakat Indonesia atas kinerja Patrick Kluivert. Media olahraga terbesar di Belanda tersebut juga banyak menyoroti laporan media-media Indonesia atas kinerja Patrick Kluivert. Masyarakat Indonesia tidak terkesan dengan pelatih nasional Patrick Kluivert. Gaya bermain Kluivert yang berbeda dan dijanjikan tidak berpengaruh, tulis laporan 6. Indonesia masih kesulitan memenangkan pertandingan, dan itu mengkhawatirkan. Dia memutuskan untuk tetap diam tanpa benar-benar protes. Setelah peluit akhir, dia memang memukul kursi, tetapi dia tidak berani protes kepada wasit, tutup laporan 6. Kini, suasana sudah tidak sama lagi usai Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Praktis, skuad Garuda tidak akan menjalani agenda kompetitif sampai 2027 di level Asia. Timnas Indonesia hanya melakoni Piala AFF 2026 di level senior. Tentu, kabar ini jadi hal yang paling menyedihkan diterima oleh masyarakat Indonesia. Pembelaan Indras Jafri soal hoki caraka yang masih tumpul di Timnas U22 Indonesia jelang SEA Games 2025. Dalam 2 laga uji coba ini, para penyerang Timnas U22 Indonesia hoki caraka, Jens Raven hingga pemain yang baru mendapat panggilan yakni Wiggy Pratama belum mampu mencetak gol. Justru 2 gol Timnas U22 Indonesia masih dicetak oleh bek skuad Garuda Muda yakni Doni Tripamungkas. Setelah menjalani 2 laga uji coba tersebut, Indras Jafri pun mengakui bahwa lini depan Timnas U22 Indonesia memang harus diperbaiki sebelum tampil di SEA Games 2025. Indras Jafri mengaku bahwa ia telah melakukan analisis dengan para tim pelatih hingga pemain Timnas U22 Indonesia, masalah yang harus diperbaiki memang lini depan. Ini karena tim telah melihat hasil dari ASEAN Cup U2 3 2025 pada Juli lalu, dan saat Kadek Arel dan kawan-kawan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang berlangsung September lalu. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut mengaku telah membedah dengan para pemain, sehingga lini depan memang harus diperbaiki. Apalagi dalam 2 laga uji coba melawan India, Timnas U22 Indonesia juga masih sulit mencetak gol. Oleh karena itu, ia mengaku akan memperbaiki hal ini saat menjalani TC tahap kedua nantinya. Pasalnya, tim pun semakin dekat dengan turnamen SEA Games 2025, sehingga yang masih menjadi kelemahan tim harus segera diperbaiki. Tak hanya berbicara soal ini, Indras Jafri pun membela hoki caraka yang dinilai masih kesulitan mencetak gol dalam 2 laga uji coba lawan India. Padahal, pemain berusia 21 tahun ini diketahui telah mencetak beberapa gol baik bersama Timnas Indonesia Senior hingga U19. Dalam catatan statistik Transfermarkt, hoki caraka tercatat mencetak 2 gol dari 10 laga bersama Timnas Indonesia Senior dan setelah itu cetak 1 gol bareng Timnas U23 Indonesia. Setelah itu, ia tercatat mencetak 5 gol dari 12 laga bersama Timnas U20 Indonesia dan 4 gol dari 6 laga yang dilakoni di Timnas U19 Indonesia. Namun, selama tampil bersama Timnas U22 Indonesia ini, hoki caraka belum juga mencetak gol. Pelatih berusia 62 tahun ini mengatakan bahwa hoki caraka terus menunjukkan perkembangan yang bagus. Oleh karena itu, meski saat ini mantan pemain PSS Sleman tersebut masih sulit mencetak gol dalam 2 laga uji coba ini. Indras Jafri percaya hoki caraka bakal mencapai performa terbaiknya bersama Timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025 nantinya. Mengenal Football Video Support alias FVS, teknologi VAR versi hemat yang diperkenalkan FIFA. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA resmi memperluas penerapan Football Video Support (FVS), sebuah teknologi bantuan video yang dirancang sebagai versi sederhana dari VAR, Video Assistant Referee. Sistem ini ditujukan bagi kompetisi dengan anggaran terbatas dan infrastruktur teknologi yang minim.
Dalam pernyataannya di situs resmi Selasa, FIFA menjelaskan bahwa keputusan perluasan uji coba FVS diambil setelah rapat umum tahunan ke-139 The International Football Association Board (IFAB). Berbeda dari VAR yang memerlukan banyak kamera dan tim teknis besar, FVS dikembangkan agar lebih efisien dan mudah diadaptasi, sehingga cocok untuk liga-liga kecil atau kompetisi usia muda. Dengan biaya yang jauh lebih rendah, sistem ini mampu membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat tanpa memerlukan perangkat berteknologi tinggi. Beberapa negara telah membuktikan efektivitas FVS. Serie C Italia menjadi salah satu pelopor penerapan sistem ini secara penuh dengan sekitar 200 pertandingan yang telah menggunakan FVS. Di Spanyol, Liga F, Liga Wanita, dan Primera Federación, divisi pria ketiga, juga telah mengadopsi teknologi serupa. Sementara itu, Brasil mulai mengujinya di ajang Copa Paulista dan Copa do Brasil Feminina. Uji coba berikutnya dijadwalkan berlangsung di Serie A Wanita Italia dan FIFA menargetkan sekitar 10 asosiasi anggota akan menyiapkan rencana implementasi hingga akhir 2025 atau awal 2026. Dengan hanya membutuhkan 1 atau 2 kamera, FVS dianggap sebagai solusi inovatif untuk membawa teknologi pengawasan video ke level kompetisi yang sebelumnya tak terjangkau VAR. Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen FIFA untuk meningkatkan keadilan dan integritas pertandingan di seluruh dunia tanpa membedakan skala atau sumber daya liga yang bersangkutan. FAM melawan sebut nasib Patrick Kluivert di tangan Exco PSSI, Soemarji siap blak-blakan dalam evaluasi Timnas Indonesia usai gagal ke Piala Dunia 2026. Soemarji meminta maaf setelah Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, meski tim telah dipersiapkan secara maksimal. Soemarji mengatakan BTN bersama dengan Sekjen PSSI Yunus Nusi sudah menyiapkan Timnas Indonesia dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, semua hal yang diminta oleh tim pelatih sudah kita siapkan. Bahkan permintaan dari mulai akomodasi sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya. Manajer Timnas Indonesia itu mengatakan bahwa hal sekecil apapun disiapkan dengan baik karena ia tak ingin ada protes dari tim pelatih ataupun pelatih Patrick Kluivert. Oleh karena itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun telah memberikan arahan agar benar-benar dipersiapkan dengan baik. Pemerintah pun juga memberikan support agar Timnas Indonesia dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga BTN dan tim pun mempersiapkan semuanya dengan sangat baik. Lebih lanjut, terkait evaluasi untuk Timnas Indonesia termasuk pelatih Patrick Kluivert setelah skuad Garuda gagal ke Piala Dunia 2026 ini. Soemarji mengatakan bahwa ia akan melaporkan secara rinci dan blak-blakan dengan apa yang terjadi di Timnas Indonesia selama ini. Apalagi Soemarji sudah mendampingi Timnas Indonesia sejak Rizky Ridho dan kawan-kawan berjuang di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga putaran keempat ini. Pria yang juga menjabat sebagai COO Bhayangkara FC itu mengungkapkan akan melaporkan secara rinci terkait apa saja yang telah disiapkan hingga dari sisi pelatih, pemain, hingga ofisial. Dalam rapat evaluasi Timnas Indonesia ini tentunya akan dibahas juga nasib Patrick Kluivert. Apalagi muncul desakan bahwa mantan penyerang Barcelona tersebut harus angkat kaki dari Timnas Indonesia usai gagal ke Piala Dunia 2026. Satunya adalah tim kepelatihan di bawah asuhan Patrick Kluivert, tutur Soemarji. Media Korea sebut perjudian Erick Thohir di Timnas Indonesia gagal total, kaget nama Shin Tae-yong kembali menggema. Timnas Indonesia menunjukkan semangat berbeda saat berhadapan dengan Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Minggu 12 Oktober 2025 dini hari WIB. Namun, ini tentu belum cukup karena mereka diharuskan mendapatkan kemenangan. Hasilnya, skuad Garuda menerima kekalahan pahit dengan skor 1-0 di pertandingan ini. 2 kali kekalahan, Patrick Kluivert akhirnya mengantarkan timnas untuk pulang dan menyimpan kembali mimpi bermain di Piala Dunia.
Media asal Korea Selatan, Best Eleven, ikut memberikan sorotan terkait hasil yang didapatkan timnas Indonesia, terutama masalah pemecatan Shin Tae-yong dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Mereka menilai bahwa keputusan Ketua Umum PSSI Erick Thohir gagal total. Apalagi, Shin masih bisa membawa performa yang cukup baik saat itu. Setelah pertandingan melawan Irak selesai, supporter langsung meneriakan nama Shin Tae-yong. Aksi ini sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan setelah hasil minor yang dipersembahkan Patrick Kluivert. Dan dengan kegagalan dalam upaya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 ini, Indonesia kembali merasakan kekecewaan. Kini, kemungkinan besar akan muncul tuntutan pertanggungjawaban yang besar. Nama Shin Tae-yong yang bergema di stadion menjadi simbol kekecewaan dan penyesalan para pendukung. Tutupnya. Infantino wacanakan Piala Dunia 2034 berlangsung saat bulan puasa. Presiden FIFA, Gianni Infantino, memunculkan kembali perdebatan besar soal jadwal penyelenggaraan Piala Dunia. Menurutnya, turnamen sepak bola terbesar di dunia itu tidak harus selalu digelar pada musim panas, seperti yang sudah menjadi tradisi selama puluhan tahun. Dalam pidatonya di hadapan para perwakilan klub Eropa pada Kamis, 9 Oktober, Infantino menilai bahwa waktu pelaksanaan Piala Dunia perlu disesuaikan dengan kondisi global dan iklim di negara tuan rumah. Pernyataan ini muncul setelah Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 yang digelar pada musim dingin November-Desember karena suhu panas ekstrem di wilayah Timur Tengah. Keputusan tersebut sempat menimbulkan kontroversi, tetapi pada akhirnya dianggap sukses dari sisi penyelenggaraan. Kini, dengan Arab Saudi resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034, wacana gelaran turnamen pada musim dingin kembali menguat. Namun, ada tantangan baru, bulan November dan Desember 2034 bertepatan dengan Ramadan yang membuat pelaksanaan di waktu tersebut menjadi kurang ideal. Menurut laporan media internasional, opsi yang paling realistis adalah menggeser turnamen ke Januari 2035, menjadikannya Piala Dunia pertama yang digelar di tahun berbeda dari jadwal aslinya. Infantino juga menyinggung soal kemungkinan perubahan kalender global. Meski kalender FIFA sudah ditetapkan hingga 2030, Infantino menegaskan bahwa diskusi ini penting untuk masa depan sepak bola internasional, terutama menuju Piala Dunia di Arab Saudi. Piala Dunia 2030 sendiri akan menjadi edisi spesial karena akan digelar di Maroko, Portugal, dan Spanyol, dengan 3 laga pembuka di Argentina, Paraguay, dan Uruguay sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah 100 tahun turnamen tersebut. DPR minta PSSI pertimbangkan Shin Tae-yong kembali melatih timnas Indonesia. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani, menilai jika Shin Tae-yong (STY) bisa dipertimbangkan untuk melatih timnas sepak bola Indonesia kembali usai Patrick Kluivert gagal membawa tim Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Terlebih, kata dia, jika STY sebelumnya memang sempat memberikan warna permainan timnas Indonesia. Hal itu disampaikannya saat ditanya apakah Coach STY perlu melatih kembali timnas Indonesia pasca Patrick Kluivert gagal. Kendati bisa jadi pertimbangan, lalu juga tak menutup peluang jika ada pelatih yang lebih bagus lagi dari STY dan Patrick Kluivert untuk melatih timnas Indonesia. Namun itu semua, kata dia, ada di tangan PSSI. Sebab wewenang menentukan pelatih timnas ada di PSSI dan DPR hanya bisa memberikan saran. Atau ada pelatih lain, YG lebih bagus dari STY dan PK, Patrick Kluivert, semua wewenang PSSI. Kami hanya bisa memberi saran, katanya. Di sisi lain, lalu berharap PSSI sebagai induk sepak bola tanah air harus melakukan evaluasi menyeluruh usai gagal untuk ke Piala Dunia 2026. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh PSSI adalah evaluasi secara menyeluruh, mulai dari pelatih, pemain, dan semua yang terlibat di timnas. Wewenang penuh PSSI untuk memberhentikan maupun mengganti pelatih, katanya. Ia juga menyatakan persetujuannya dengan manajer tim, Sumarji, yang akan melaporkan seluruh proses di lapangan kepada Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Exco PSSI.
Hal ini penting sebagai dasar pengambilan keputusan terkait masa depan skuad Garuda. Saya sepakat dengan Pak Sumarji bahwa sebagai manajer tim, beliau Kana melaporkan semua proses yang terjadi di lapangan kepada Ketum Waketum dan Exco PSSI. Pungkasnya.